Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana ini terdapat dalam bab 6 dalam buku paket Erlangga. Nah, dalam beriman kepada malaikat-malaikat Allah dibagi menjadi beberapa subbab materi. Yang pertama mengenai pengertian iman kepada malaikat. Iman sendiri berarti meyakini akan adanya sesuatu baik secara lisan maupun secara hati. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta. Pengertian malaikat secara etimologis dalam Syarh al-Aqidah al-Wasithiyah karya Ibnu Taimiyah menjelaskan asal-usul kata malaikah, al-malaikah, yang berarti risalah, misi atau pesan. Malaikat juga disebut rasul, para rasul, karena membawa risalah dari Allah. Malaikat termasuk makhluk gaib karena diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang sudah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, pengertian malaikat secara terminologi atau bahasa adalah suatu kekuatan. Sifat-sifat lain dari malaikat yang harus diyakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur. Mempunyai sifat malu, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung. Tidak makan dan tidak minum, mampu mengubah wujudnya, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya, bahkan bisa melampaui cahaya. Subbab yang kedua adalah jumlah malaikat. Melalui berbagai ayat dan hadis diketahui bahwasanya jumlah malaikat itu terbilang sangat banyak. Bahkan tidak tahu kepastian berapa jumlah malaikat tersebut, dan yang tahu hanyalah Allah semata. Yang ketiga ada mengenai tugas malaikat. Dari sekian banyak malaikat, hanya sedikit sekali yang namanya disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Orang mukmin wajib mengimani keberadaan para malaikat, baik secara keseluruhan ataupun rinci. Yang dimaksud mengimani keberadaan malaikat baik secara keseluruhan ataupun rinci ini, secara keseluruhan kita wajib mengimani seluruh malaikat yang namanya atau tugasnya tidak terdapat dalam Al-Quran. Bahwasanya tadi dijelaskan dalam jumlah malaikat, bahwasanya ada banyak malaikat yang mana hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya, sehingga kita harus mempercayai itu semua walaupun itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, malaikat-malaikat sendiri memiliki tugas masing-masing, seperti ada malaikat yang ditugaskan untuk mendoakan manusia, ada yang ditugaskan untuk mendatangi majelis taklim, dan banyak sebagainya yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Nah, yang wajib kita imani secara rinci yaitu yang mana berada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti menyampaikan wahyu menjadi tugas malaikat Jibril, mendoakan kebaikan dan menjadi kawan atau penjaga orang-orang beriman, melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang berdosa dan menyiksa orang-orang kafir, memohon ampun bagi orang yang beriman, mencatat segala amal perbuatan manusia, mengatur dan menjaga perjalanan alam semesta sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik, mencabut nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya jika telah datang waktunya, meniup sangkakala atau terompet saat tiba kiamat dari ba'as, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada manusia di alam kubur, terjawab tidaknya pertanyaan tersebut yang diajukan sangat dipengaruhi amal ibadah yang dikerjakan manusia di dunia.
Yang keempat, mengenai kedudukan manusia dan malaikat. Dalam kedudukan manusia dan malaikat sendiri adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan keberadaannya nanti adalah ketika manusia memilih jalan kebaikan dan ketakwaan, maka tingkat atau keberadaannya atau kedudukannya akan lebih tinggi daripada malaikat. Namun ketika manusia memilih jalur kebatilan, maka kedudukannya akan lebih rendah daripada hewan. Seperti itu. Tanda-tanda mengimani malaikat. Beberapa tanda-tanda mengimani malaikat sebagai berikut. Yang pertama, mengimani keberadaan malaikat. Percaya bahwa malaikat memiliki fisik atau jasad. Nah, percaya bahwa malaikat memiliki fisik atau jasad ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fatir ayat 1, yang mana artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya kita harus mempercayai bahwa malaikat itu memiliki fisik atau jasad. Mengimani nama-nama malaikat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Mengimani sifat-sifat malaikat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Mengimani tugas malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tanda-tanda ini kita bisa tahu ketika kita merasa cemas atau merasa khawatir ketika kita melakukan sesuatu maksiat, dan kita merasa bahwasanya kita selalu diawasi oleh malaikat. Perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tidak mempersekutukan Allah, berhati-hati dalam segala macam perbuatan, melakukan segala tuntunan syariah Islam, mematuhi ajaran yang disampaikan Al-Quran, selalu berbuat positif, rajin mempelajari ilmu pengetahuan, menghiasi diri dengan akhlak mulia, sabar dan istiqomah, berperilaku jujur dan baik. Nah, untuk peserta didik sendiri, apabila anak-anak sudah melakukan misalkan ketika belajar, anak-anak sudah rajin belajar dan selalu beristiqomah dalam belajar, maka anak-anak termasuk adalah orang-orang yang beriman kepada malaikat. Kenapa begitu? Karena anak-anak sudah memiliki rasa takut akan diawasi oleh malaikat, sehingga anak-anak melakukan hal-hal yang berbentuk positif. Hikmah beriman kepada malaikat. Ketika kita sudah melakukan atau kita sudah mengimplementasikan atau mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari kita, bahwasannya kita selalu menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat beriman kepada malaikat dalam hidup kita. Yaitu yang pertama adalah kita selalu merasa bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan malaikat untuk membantu kehidupan dan kepentingan manusia. Menumbuhkan cinta terhadap amal solih karena mengetahui ibadah para malaikat, yang mana malaikat selalu bertasbih siang dan malam kepada Allah. Merasa takut bermaksiat karena meyakini berbagai tugas malaikat. Mencintai malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka selalu membantu dan mendoakan kita. Mengakui keagungan dan kekuasaan Allah. Selalu bersyukur kepada Allah karena adanya keadilan dengan diciptakannya malaikat sebagai pengawas manusia. Taat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicontohkan oleh para malaikat dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, sabar, tidak berhenti berjuang, tidak berputus asa, serta merasa tentram dalam menjalani hidup. Nah, terima kasih sudah mendengarkan sedikit dari materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap anak-anak dapat
mengaplikasikan dan menghadirkan malaikat-malaikat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, sehingga anak-anak dalam berperilaku, dalam melakukan sesuatu selalu merasa diawasi oleh malaikat, sehingga anak-anak akan melakukan hal-hal atau perilaku yang selalu berbentuk positif, baik, jujur, dan selalu bersyukur akan kehadiran Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.